satukan hati, melangkah dengan pasti, raih cita dan angan. Mari, 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 kita taklukkan hari, penuh percaya diri, menatap masa depan. Mari, 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 kita satukan hati, melangkah dengan pasti, raih cita dan angan. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Pemirsa JTV, berjumpa kembali dalam program Optimis Jatim Bangkit. Kalau kita bicara soal sebuah program yang tujuannya kebangkitan Jawa Timur, tentu saja kita tidak lepas dari kebangkitan manusianya. Kalau kita bicara soal manusia, sumber daya manusia mau tidak mau harus diakui punya peranan sangat strategis dalam berbagai aspek pembangunan. Bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas SDM? Tentu saja satu di antara opsinya adalah pendidikan. Nah, senyampang belum jauh dari Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2023, kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang akan fokus pada realisasi dan tantangan kurikulum Merdeka. Nanti kita akan mendalaman langsung bergabung dengan narasumber kami, akan mengulas tentang bagaimana tantangannya selama ini, kemudian respon dari kalangan praktisi guru yang ada di lapangan, dan juga mungkin respon dari pemerintah sebagai regulator sekaligus pelaksana yang di lapangan terhadap sorotan minor tentang program Merdeka Belajar. Kita akan lebih pendalaman dengan narasumber sesudah informasi berikut ini. Untuk mewujudkan generasi bangsa yang berhasil, tidak hanya sekedar dari asupan pengetahuan, yang utama juga adalah asupan gizi anak sejak dini hingga remaja. Untuk itu dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada 2 Mei 2023 lalu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh masyarakat untuk bersama meningkatkan gizi anak mulai dini hingga remaja sebagai upaya menekan angka stunting. Khofifah menegaskan dengan asupan gizi terpenuhi lalu berseiring dengan pendidikan yang relevan dengan zaman, nafasnya harus tersusun seiring dan mengiringi perubahan industri digital. Dengan begitu generasi bangsa ini memiliki skill yang mumpuni sesuai bidangnya. Karakter yang kuat dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang cepat berubah-ubah, tidak menentu, sangat kompleks dan ambigu yang disebut VUCA. Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity. Khofifah menyebut program Merdeka Belajar merupakan pintu masuk untuk membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter. Sistem ini juga mendorong terciptanya SDM peka terhadap perubahan, mampu memanfaatkan peluang kreatif dan inovatif dalam melihat lingkungan di sekitarnya. Jawa Timur juga harus menjadi barometer keberhasilan pendidikan nasional. Karenanya Khofifah meminta seluruh insan pendidikan di Jawa Timur untuk terus bekerja dan bekerja cerdas dalam menggembleng seluruh generasi penerus Bumi Majapahit. Lahirkan terus inovasi, tidak berpuas diri terhadap sebuah pencapaian. Khofifah juga mengklaim tingkat pengangguran dari lulusan SMK di Jawa Timur tinggal 6,7%. JTV sudah kita buka catatan redaksi tentang tema besar kita, yaitu realisasi dan tantangan kurikulum Merdeka. Kita akan ngobrol dengan Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Ibu Suharti SPD MPSI yang sudah rawuh ke studio kami. Bu Suharti, Assalamualaikum. Sehat, Bu? Sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Kita juga bergabung dengan Profesor Dr. Warsono MS, Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur. Kami terhubung secara daring. Prof. Warsono, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk bergabung dengan kami meskipun secara daring, tapi paling tidak hadir bersama kami. Kami juga punya kesempatan bergabung dengan Dr. Andes Anton Sujarwo MPD. Beliau adalah Kepala SMK N1 Surabaya. Pak Anton, selamat datang di JTV, Pak. Terima kasih. Kita juga punya akses bergabung dengan Kepala Bagian Umum Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kemendikbudristek, Dr. Rizky SPD MPD. Pak Rizky, selamat datang di JTV, Pak. Salam Allah.
Terima kasih untuk bersama-sama kita. Baik, untuk awal sebagai pendalaman tema besar kita adalah realisasi dan tantangan kurikulum merdeka. Saya coba ke Bu Suharti dulu. Bu Tati, mohon izin kalau kita membahas tentang kurikulum merdeka yang diterapkan selama 3 tahun terakhir ini kan masih memunculkan pro kontra. Bahkan ada beberapa kalangan mengatakan bahwa ini seakan-akan siswa itu jadi objek kelinci percobaan. Nah, tapi kalau kita ngomong pendidikan itu kan dinamis ya, dan sangat-sangat luas, fleksibel. Apalagi kalau kita bicara soal merdeka belajar itu kan esensinya fleksibilitas. Mungkin Ibu tadi bisa memberikan respon terhadap sorotan minor tentang ini, Bu. Monggo. Jadi begini, memang hal yang baru itu pasti ada pro dan kontra. Tetapi pro dan kontra itu memang perlu kita analisa bersama dengan cara mengadakan sebuah implementasi. Dan ada bimbingan-bimbingan dari pihak Dinas Pendidikan maupun dari BBPMP maupun dari pihak-pihak lain. Pelaksanaan kurikulum merdeka ini memang benar Pak awal karena 3 tahun sudah berjalan. Awalnya itu memang terjadi, wah kurikulum merdeka itu menyulitkan. Wah kurikulum merdeka ini tidak enak dan lain sebagainya, minoritas pasti seperti itu. Kenapa? Karena mereka belum memahami konteks kurikulum merdeka itu seperti apa implementasinya. Seiring dengan berjalannya waktu, kurikulum merdeka ini memang konsepnya, saya dari Kemendikbud inilah ada konsep kurikulum. Ayo sambil berjalan, sambil benahi bersama-sama. Ini yang membedakan Pak, konsep kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Ayo kita sambil benahi. Nah ini dilakukan oleh Sekolah Penggerak dan SMKPK yang melakukan lebih awal terkait pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Memang guru-guru kita itu Pak masih belum seluruhnya paham bagaimana sih pelaksanaan kurikulum merdeka. Padahal itu kan fleksibel katanya panjenengan tadi benar. Sesuai dengan kondisi dan situasi dari masing-masing lembaga. Nah, karena pelaksanaan kurikulum merdeka sesuai dengan situasi dan kondisi dari masing-masing lembaga sehingga pelaksanaan kurikulum merdeka antara sekolah A dengan B itu ada yang tidak sama memang. Nah, ini menjadi ciri khas. Sehingga Jawa Timur ketika penilaian dari Irjen terkait pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka pada tahun 2022, alhamdulillah dari sampel yang dilakukan penilaian kinerjanya itu pelaksanaan kurikulum merdeka ini Jawa Timur mendapatkan nilai sempurna. Ini ya prestasi yang luar biasa. Prestasi luar biasa, baik. Bagaimana Pak kajian dari kawan-kawan Dewan Pendidikan? Izin saya nyebrang ke Prof. Warsono. Monggo. Prof. Warsono mohon izin, katakanlah kalau Bu Tati tadi sudah menceritakan tentang evaluasi dan membaik begitu ya. Mungkin dari Dewan Pendidikan Jawa Timur sendiri ada semacam analisa atau catatan. Apakah seperti itu adanya atau memang masih ada celah untuk evaluasi dan juga pengembangan? Monggo Prof. Oke, terima kasih Mas Ima. Tadi kalau misalkan kita bicara keberhasilan, itu ada fakta yang bisa kita lihat di Jawa Timur, terutama salah satu fakta yang terjadi saat ini adalah Jawa Timur menjadi provinsi yang paling tinggi penerimaannya di perguruan tinggi. Ya, ini jadi Jawa Timur ini lulusan SMA, SMK yang paling tinggi diterima di perguruan tinggi seluruh Indonesia adalah Jawa Timur. Itu dari informasi Pak Kadis ya ini. Nah tentu saja ini membanggakan, paling tidak ada suatu prestasi akademik yang dihasilkan oleh sekolah-sekolah yang ada di Jawa Timur. Ini tentu ini tidak lepas dari suatu proses yang terjadi. Tetapi saya mungkin akan mencoba dari sisi lain ya ini Mas Iman, kalau kita tadi berkaitan kurikulum penggerak, tentu bahwa perubahan-perubahan kurikulum itu adalah suatu hal yang memang harus dilakukan. Karena kondisi ini terus berubah. Tapi kita berharap ada suatu perubahan menuju ke yang lebih baik. Kalau saya boleh bebas berpikir ini dan kami, soalnya kalau saya melihat perkembangan kurikulum dari KTSP, KBK, kemudian K13 dan kemudian sampai ke kurikulum merdeka, sebenarnya ada suatu kontinuitas dan linearitas yang memang harus dilakukan. Kalau misalkan dulu ketika kurikulum KBK dan KTSP itu lebih banyak bicara law order thinking, yaitu ini bisa dilihat dari soalnya, soal-soal yang dibuat guru misalkan sebutkan, jelaskan gitu.
Kemudian ini low order thinking ini menyebabkan anak tidak memiliki kemampuan berpikir secara saintifik, kemampuan untuk menganalisis, mengambil kesimpulan ya atas data, mengidentifikasi permasalahan. Nah, kalau kemudian saya melihat kurikulum K13 itu mengajarkan anak-anak kita untuk berpikir secara saintifik dengan pendekatan 5M-nya itu. Nah, ini berarti sudah ke higher order thinking. Namun dalam perkembangannya tampaknya ini memang belum cukup untuk menghadapi suatu tantangan zaman yang terus berubah. Karena apa? Sekarang dituntut kreativitas dan inovasi. Nah, disinilah kemudian ada suatu ruang bebas ini karena kreativitas itu biasanya ada korelasinya dengan suatu kebebasan. Kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk berpendapat ini. Nah, inilah yang kemudian diberi ruang dalam kurikulum Merdeka Belajar ini bahwa anak-anak bebas mengembangkan potensinya masing-masing karena setiap anak memang memiliki potensi yang berbeda-beda. Itu ada teorinya Gardner dan sebagainya. Itu menjelaskan bahwa setiap anak punya potensi kecerdasan yang berbeda-beda. Baik. Nah, ini Prof, juga bentar. saya kaitkan dengan Prof, kita jeda dulu Prof, nanti kita pendalaman lagi bersama narasumber di studio, kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan bagaimana para guru merespon dan sekaligus mengevaluasi ke depan untuk program selanjutnya. Kita juga nanti akan ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan dari BBPMP Provinsi Jawa Timur tentang tema besar kita, masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Realisasi dan tantangan kurikulum Merdeka, tadi sudah kita dapatkan sekelumit permukaan bersama Bu Tati, dan nanti kita akan pendalaman lagi dengan Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur, tadi sudah juga kita dapatkan. Sekarang saya bergeser ke guru-gurunya ini. Saya ke Pak Anton dulu. Pak Anton sebagai guru ini kan juga merupakan lini yang sangat-sangat strategis dan krusial kalau kita bicara soal kurikulum Merdeka ini. Mungkin ada semacam analisa dan sekaligus evaluasi sekelumit Pak, monggo untuk ke depan. Begini, terkait dengan penerapan kurikulum Merdeka, memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Tati bahwa ada pro kontra di awal itu Pak Iman. Ada pro kontra di mana ini menunjukkan kesiapan guru-guru. Belum semuanya guru-guru itu kan yang ada di lapangan itu siap. Karena ini butuh penataan SDM, butuh pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Nah, inilah yang kadang menjadi tantangan bagi kami di lapangan. Karena belum keseluruhan guru mendapatkan pelatihan, sehingga ketika ini diterapkan, ya tentu saja ya ada pro kontra macam yang tadi disampaikan oleh beliaunya. Kira-kira nyusul Pak Anton, karena ini sudah 3 tahun, butuh berapa lama lagi untuk penerapan Pak? Atau di tempat kami memang kurikulum berjalan 3 tahun. Karena kalau sekolah SMK-PK memang sudah berjalan 3 tahun. Tapi yang belum PK ini baru berjalan 1 tahun sampai ya menjelang 2 tahun, mau akan 2 tahun. Nah, ini adalah tantangan tersendiri karena kalau di sekolah PK tentu memang ada program-program dari pemerintah pusat yang terkait dengan pelatihan, terkait dengan upskilling, reskilling guru-guru. Nah, sementara yang kami yang sekolah-sekolah yang memang belum melaksanakan menjadi sekolah PK itu tentu kurikulumnya ya mandiri. Nah, karena mandiri kami juga harus belajar di sekolah-sekolah PK, belajar misalkan di BOE ketika ada pelatihan, atau kami juga mengundang narasumber-narasumber yang berkompeten terkait dengan kurikulum Merdeka ini. Nah, inilah yang kami lakukan, sehingga memang berbeda kecepatannya dengan mereka yang sekolah-sekolah yang sudah menjadi SMK-PK itu kan memang sudah melaksanakan. Nah, kami baru ke sana, menuju ke sana. Jadi artinya sekarang ini masih berjalan kalau gitu? Masih berjalan, ya masih berjalan. Siap. Saya ke Pak Rizky. Pak Rizky, mohon izin kalau kita buka bahwa semangat dari membentuk kurikulum Merdeka ini kan dulunya apalagi dengan dihapusnya jurusan IPA, IPS, bahasa dan segala macamnya itu adalah menyatukan semangat belajar supaya nanti betul-betul komprehensif dan menyeluruh ya, holistik begitu. Kalau bicara soal keunggulan, seperti apa sih Pak keunggulan kurikulum Merdeka ini dari sisi para siswa sendiri dan angan-angan
nanti setelah mereka lulus diserap oleh lapangan pekerjaan? Apa memang begitu, Pak? Jadi begini, mohon maaf. Jadi saya menanggapi yang awal tadi, ada banyak nyinyir dan lain sebagainya, Pak. Ternyata kurikulum Merdeka di Jawa Timur, Pak, prosentasenya termasuk yang tertinggi di nasional. Walaupun katanya benci, tapi rindu. Tapi rindu. Tapi sukses. Sebagai contoh, Pak, sebagai contoh, ada 68.000 sekolah di Jawa Timur. Lah yang 42.053 ini sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Baik itu di sekolah penggerak, kemudian di SMKPK, maupun yang secara mandiri. Nah sehingga pelaksanaan kurikulum Merdeka di Jawa Timur menurut saya sangat berhasil. Apalagi di tingkat provinsi. Untuk SMA, SMK, SLB, ini untuk angkatan yang pertama ini tertinggi se-Indonesia, Pak. Oh iya? Tertinggi se-Indonesia. Nah, mengenai keunggulannya, kurikulum Merdeka ini sih memang ada 4 tujuan sebenarnya. Satu adalah di kurikulum Merdeka ini adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Nah, kemudian yang kedua, ini akan memberikan transformasi kepada pendidik untuk melaksanakan praktik pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, jadi tujuannya adalah siswa, Pak. Kemudian yang ketiga adalah menguatkan budaya refleksi. Baik itu refleksi budaya belajar maupun saling berbagi pengetahuan. Oke, sebentar. Saya jadi kalau Bapak mengatakan begitu, saya jadi ingat zaman-zaman saya masih sekolah, Pak. Oke. Kebetulan saya jurusan IPS gitu ya. Dan teman-teman saya dari IPA. Dulu itu kan ada IPA, IPS, bahasa segala macam. Lalu ada K13 dan sekarang ada model Merdeka Belajar seperti ini. Itu kalau bisa ada benang merahnya atau seperti apa sih, Pak? Implementasi di lapangan. Makanya ada yang keempat. Yang keempat ini tujuannya adalah satu, meningkatkan literasi dan numerasi. Oke. Dan penguatan karakter, Pak. Karena menurut Ki Hajar Dewantara itu anak itu akan belajar di zamannya. Saya akan hidup berbeda dengan anak yang 3 tahun yang akan datang. Sehingga kemampuan berkolaborasi, Pak. Kemudian kemampuan berkomunikasi, kemudian kemampuan berkreativitas, ini sangat menentukan keberhasilan anak dalam mencapai keberhasilannya dalam misalkan melamar pekerjaan. Kemudian juga banyak sekali dari penelitian karena kita ini selalu menurut PISA dan STEAM untuk literasi dan numerasinya selalu berada di bawah. Oleh karena itu fokus dari kurikulum Merdeka mengarahkan ke sana. Sehingga nanti anak-anak bisa mampu melakukan kreativitas dan hidup yang dapat memecahkan segala problem solving yang ada di zamannya. Melalui penerapan kurikulum Merdeka ini yang dituju, Pak. Baik, saya izin ke Prof. Warsono kembali. Prof, mohon izin sebagai Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur, Pati juga memonitor atau memantau kemampuan atau progres para tenaga pendidik atau para guru. Itu. Kalau menurut Dewan Pendidikan sendiri, apakah ada semacam catatan khususnya untuk guru-guru? Karena tadi dari Pak Anton dapat informasi ada guru yang sudah adaptif, tapi juga ada guru yang masih baru melangkah. Monggo, Prof. Ya, terima kasih Mas Imat. Jadi salah satu kunci keberhasilan pendidikan itu terletak pada guru. Guru tadi yang disebutkan guru penggerak itu adalah guru-guru yang kreatif dan inovatif, yaitu inovatif dalam menciptakan suatu tadi suasana belajar, lalu memusatkan student center dan sebagainya tadi. Nah, persoalan adalah persoalan kreatif dan inovatif ini tadi itu proses yang saya sebutkan tadi adalah suatu proses kelanjutan dari suatu proses berpikir saintifik tadi. Nah, selama ini sebenarnya kalau kita lihat, budaya berpikir saintifik itu belum terjadi secara keseluruhan pada guru-guru kita. Nah, kemudian kita meloncat pada suatu cara berpikir kreatif dan inovatif. Nah, ini seringkali, kalau ini tadi yang berpikir saintifik aja belum paham, kemudian masuk ke kreatif dan inovatif. Seperti tadi mungkin disebutkan Pak Dirjen tadi, OC adalah di situ 4C itu dan kolaborasi dan komunikasi serta critical thinking dan creative thinking. Nah, ketika kita bicara creative thinking atau critical thinking itu berarti berkaitan dengan cara berpikir saintifik yang paling awal yaitu bertanya, mengidentifikasi masalah itu ini. Nah, Prof, ini yang saya
Ya. Izin, tadi kan juga Pak Anton mengatakan bahwa ada guru yang harus belajar secara mandiri gitu ya. Nah, untuk mengejar kebutuhan sekaligus mungkin juga tenggat waktu atau mungkin juga lini masa begitu, bagaimana strategi para guru itu untuk mengejar ketertinggalan dan sekaligus beradaptasi supaya bisa bareng-bareng bersama-sama lebih luas lagi, monggo Prof. Ya, guru harus ditanamkan suatu budaya pembelajar, yaitu jadi guru sendiri harus menjadi pembelajar terlebih dulu yang selalu haus terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, perubahan-perubahan harus diantisipasi. Dengan demikian kemudian dia akan bisa menjadi contoh role model bagi siswa-siswanya menjadi pembelajar. Jadi nggak nunggu pemerintah dulu ya Prof ya kalau gitu ya Prof? Oh tidak, jadi sebetulnya mestinya jiwa pembelajar itu sudah harus ada di dalam para pendidik itu, guru itu. Nah persoalannya seringkali ini kan guru selama beberapa tahun ini kan seringkali dibingungkan oleh suatu kurikulum kebijakan yang kemudian dia tidak memiliki kebebasan untuk berkreasi itu tadi ini. Nah ketika seorang guru itu menjadi pembelajar maka sebenarnya dia sudah punya motivasi untuk selalu berubah, untuk selalu belajar. Apapun yang terjadi, perubahan harus diantisipasi dan dipersiapkan ini. Jadi persoalannya seringkali adalah guru-guru kita belum semuanya menjadi pembelajar yang baik. Baik. Prof, kita jeda dulu, nanti kita akan pendalaman lagi bersama Bu Tati, bersama Pak Anton dan Pak Rizky di studio JTV. Masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Belum jauh-jauh dari peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2023 tanggal 2 Mei yang lalu. Jangan-jangan karena sibuk dan serunya makan rengginang dan keletihan segala macam hari raya, lupa kalau tanggal 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional. Temanya memang berhubungan dengan kurikulum Merdeka. Kalau nggak salah bergerak bersama. Nah itu dia, baik. Saya sebelum ke Bu Tati dan juga Pak Anton dan Pak Rizky, saya senak ke Prof. Warsono dulu. Prof, mohon izin Prof. Kita tahu bahwa tenaga pendidik di lapangan itu kan juga selain ada ASN yang statusnya ASN, tapi juga ada rekan-rekan yang memang statusnya P3K. Dan konon itu mendapat sorotan yang berbeda antara yang ASN dengan yang P3K. Dan saya juga pernah dengar sih ada curhatan kadang-kadang guru yang P3K itu kayak dipleter gitu ya. Jadi mungkin karena P3K sementara yang lain-lain rodo-rodo santai. Nopo seperti itu Prof, fakta di lapangan atau mungkin ada masukan dari Prof Warsono? Monggo Prof. Ya, itu mungkin fakta yang tidak bisa kita hindari ya. Artinya itu fakta yang terjadi yang harus kita akui. Itu persoalan tata kelola guru ya ini. Tetapi saya akan lebih menyoroti pada apa sih sebetulnya yang menjadi tugas secara moral dari para guru, yaitu adalah pembelajar tadi, siapa pendidik. Jadi sebetulnya apapun juga kondisinya itu kalau kita sudah memilih menjadi guru, maka pilihan kita ini harus kita sertai dengan suatu motivasi untuk terus belajar. Ini menjadi pembelajar. Ya kalau kita lihat memang ini kan itu manajemen guru. Guru kan dikelola oleh suatu lembaga, misalkan tadi dirjen guru dan sebagainya atau dinas ini. Ini adalah manajemen dan tata kelolanya. Tapi dari sisi personality, maka seharusnya guru itu menjadi pilihan yang sebetulnya harus dilandasi oleh suatu kebanggaan bahwa profesi guru adalah suatu profesi yang mulia. Profesi guru adalah profesi yang strategis yang akan membawa bangsa ini menjadi suatu bangsa yang maju dan beradab ini. Nah, ini yang harus tertanam pada jiwa para guru kita yang saya sebut ini dalam jiwa pendidik itu. Jadi kalau saya menyebutkan, saya menyitir misalkan dari Prof. Nuh dulu ketika ini sebelum jadi menteri, saya ingat betul, seorang guru itu harus memiliki 3 jiwa, di dalam jiwanya itu adalah 1, punya idealisme, yang kedua punya kasih sayang, dan ketiga punya keikhlasan. Nah inilah yang akan membimbing kinerja guru nanti menjadi suatu yang baik. Idealisme artinya apa? Guru harus punya cita-cita, keinginan bahwa peserta didiknya nanti menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang beradab. Ini yang menjadi motivasi guru untuk bekerja, untuk mencapai suatu apa yang diinginkan itu. Kasih sayang itu adalah yang mendekatkan hubungan antara guru dengan murid.
Karena interaksi antara dua ini akan tidak ada kendala ketika dilandasi dengan kasih sayang. Siap. Dan yang ketiga adalah ikhlas, bahwa apapun yang dilakukan itu harus didasari dengan satu keikhlasan. Baik. Bahwa kalau saya menerjemahkan dari SQ, itu kan ada IQ, EQ, dan SQ, spiritual question. Itu saya menerjemahkan spiritual question itu apa sih? Kerja dengan ikhlas dan lillahi ta'ala. Dan Siap. kalau kita bekerja dengan ikhlas dan lillahi ta'ala, pasti hasilnya baik. Siap, Prof. Nah, ini memang kemudian berkaitan pendapatan guru memang. Nah, guru yang mestinya sudah melakukan itu dengan baik, itu mestinya ada reward. Nah, ini seringkali kan kita terjadi tarik-menarik, siapa yang memberi lebih dulu. Baik. Kalau siapa yang memberi lebih dulu, itu atau saling meminta, pasti nggak terjadi. Mestinya siapa yang memberi lebih dulu, dan kemudian akan diimbangi oleh yang lain untuk memberi. Siap. Itu. Siap, Prof. Izin. Terima kasih. Pemirsa JTV, Anda juga bisa manfaatkan WA kami untuk berinteraksi dengan tema ini. Dan katakanlah kalau Anda guru SMK atau guru SMA, monggo. Karena di sini tatarannya adalah level provinsi, jadi tentu saja adalah lembaga pendidikan di level SMA dan SMK. Silakan Anda bisa akses ke kami lewat luar WA yang terpampang di layar kami. Setelah ke Bu Tati dulu. Bu Tati, saya juga dapat masukan bahwa ada sejumlah sekolah di Jawa Timur, SMA dan SMK, yang belum betul-betul menerapkan kurikulum merdeka ini. Bahkan mereka masih menggunakan kurikulum 13 gitu ya. Ini gimana caranya supaya semua itu guyup bareng, bisa bareng-bareng menggunakan kurikulum 13? Apa ada strategi yang disiapkan oleh pemerintah provinsi? Jadi begini, memang benar ada sekolah SMA, SMK, dan SLB itu yang masih menggunakan K13. Tetapi dia sudah mendaftar atau melakukan kurikulum merdeka, ada secara mandiri belajar, ada berbagi, ada juga yang berubah. Nah, yang belajar inilah memang memakai K13, tetapi dia sambil belajar menggunakan kurikulum merdeka, Pak. Nah, bagaimana caranya supaya dia itu memahami sehingga dia bisa menggunakan kurikulum merdeka secara berbagi? Maka dia wajib untuk selalu intens mengikuti platform Merdeka Mengajar. Karena di dalam platform Merdeka Mengajar inilah, di situ banyak proses-proses pembelajaran, bisa berbagi best practice, bisa di situ juga menuangkan ide-ide gagasan. Dan di PMM itu, di platform Merdeka Mengajar itu, tidak hanya dalam satu provinsi Jawa Timur bisa berbagi, tetapi seluruh Indonesia. Dan bahkan semua jenjang, baik itu jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Di situ kita bisa berinteraksi dengan mereka semua, dan dengan cara itulah maka semua guru-guru kita itu akan memahami konteks kurikulum merdeka. Kalau bicara soal kendala, Bu, sampai ada sekolah yang masih menggunakan K13. Tadi kan Pak Anton sudah jelaskan memang keragaman guru itu yang membuat dinamikanya yang luar biasa. Tapi mungkin dari perspektif pemerintah provinsi, kendalanya apa tuh, Bu? Sehingga guru-guru itu belum menerapkan kurikulum 13. Silakan. Kurikulum 13 apa merdeka? Merdeka, maaf. Jadi begini, Pak, tadi saya sudah menjelaskan, mereka bukan berarti tidak melaksanakan kurikulum merdeka. Tetapi mereka sudah mendaftar kurikulum merdeka secara mandiri yang ada 3 pilihan. Kurikulum merdeka mandiri secara belajar itu memakai K13 tetapi sambil belajar menggunakan kurikulum merdeka. Dikombinasi. Terus yang kedua, kurikulum merdeka mandiri itu secara berubah. Jadi dia sudah menggunakan kurikulum merdeka tetapi dengan caranya sendiri sambil belajar di PMM tadi. Ada kurikulum merdeka secara mandiri tetapi dia sudah berbagi. Sehingga dia bisa membagikan ilmunya, sharing dengan sekolah-sekolah sekitarnya, Pak. Adakah data mungkin sekolah yang sudah menggunakan kurikulum merdeka dan belum? Kurikulum merdeka secara mandiri di tahun 2022, SMK PK itu ada 204, terus sekolah penggerak itu ada 163, IKM mandiri, jadi ada implementasi kurikulum merdeka secara mandiri itu 2.754. Kata Pak Rizky tadi, memang data dashboard IKM di tahun 2022 per bulan Juni, Jawa Timur tertinggi di Indonesia, pendaftar IKM mandiri. Nah, kalau kita jumlah total di tahun 2022, itu dari 4.044 lembaga, itu ada 3.121 yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Artinya sudah 78%. Di tahun 2023 sisanya dari 22% itu
sudah melaksanakan dan sudah mendaftar IKM Mandiri untuk persiapan tahun pelajaran 2023-2024. Karena Ibu Gubernur kita memang sangat antusias untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Timur. Beliau sampai melaunching akselerasi IKM di bulan November kemarin tahun 2022 ya Pak Rizky ya. Diharapkan bagaimana semua lembaga, semua jenjang di depan Bupati, Wali Kota dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota juga Provinsi 100% di Jawa Timur harus sudah bisa melaksanakan kurikulum merdeka di tahun pelajaran 2023-2024. Nah, kalau kita total dengan pendaftar tahun 2023 ini, maka dari 4.044 lembaga se-Jawa Timur untuk SM, SMK, SLB itu sudah 3.996 Pak. Yang nanti akan melaksanakan kurikulum merdeka baik sekolah penggerak, SMKPK maupun kurikulum merdeka yang mendaftar secara mandiri. Artinya hanya tinggal 48 lembaga. 48 lembaga ini kenapa kok belum bisa mendaftar? Karena ada permasalahan. Permasalahannya adalah dari akun belajarnya masih bermasalah. Terus ada lagi kepala sekolah yang dia menjadi kepala sekolah SMP juga menjadi kepala sekolah SMK. Padahal akun belajar itu kan hanya dipakai oleh satu kepala sekolah gitu loh Pak. Ini menjadi kendala kita. Baik, saya izin Bu Tati, saya izin ke Pak Rizky dulu untuk Bu, kita sudah dapatkan informasi dari Bu Tati tadi ada sejumlah sekolah yang memang masih belum gitu ya dan masih sudah mendaftar. Apakah untuk mengejar ketertinggalan itu ada semacam pola-pola pendampingan mungkin dari BBPMP ada Pak? Ada Pak, jadi kami memang selalu terus berkolaborasi, mengadvokasi pelaksanaan kurikulum merdeka ini di Jawa Timur. Nah, dari 68.400 sekolah se-Jawa Timur sekolah yang sudah mendaftar kurikulum merdeka secara mandiri ini sudah 42.058 sekolah. Nah, ternyata kalau dilihat, kalau di tingkat provinsi ini prosentasinya sangat tinggi memang. Yang rendah memang selisihnya ada sekitar 20 ribuan Pak. 20 ribuan ini yang banyak adalah dari PAUD. Karena jumlah PAUD sendiri ini ada sekitar 38.000 sendiri Pak untuk PAUD-nya. Nah sehingga memang PR kita adalah terus mendorong kepada pengelola PAUD. Karena memang kendalanya seperti disampaikan Bu Tati, tidak semua PAUD ini kepala sekolahnya itu definitif, nah, sehingga tidak mempunyai akun belajar.id. Nah, tetapi sekarang sudah ada cara Pak, ada cara untuk menyelesaikan ketika kepala sekolahnya itu PLT, kemudian juga kepala sekolah definitif di tempat lain, ini ada cara. Nanti bisa berkonsultasi dengan kami atau langsung menghubungi dari BBPMP, nanti akan diselesaikan. Sehingga nanti cuma sayangnya pendaftarannya sudah berakhir. Oh gitu. Pendaftarannya sudah berakhir. Nah, tidak 100% itu tidak masalah sebenarnya Pak. Karena saat ini memang belum diwajibkan. Nah, sekarang berlaku 3 kurikulum. Kurikulum 13, kurikulum darurat saat pandemi, dan kurikulum merdeka. Nah, kemudian kalau ada kendala terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka yang bagaimana yang nanti sudah sesuai dengan panduan kurikulum. Nah, Kemendikbudristek juga sudah mengembangkan satu diantaranya adalah sekolah penggerak. Apabila ada sekolah yang baru mendaftar kurikulum merdeka, ingin belajar kurikulum merdeka yang benar, bagaimana cara menyiapkan perangkat ajarnya, bagaimana melakukan tes di awal pembelajaran, melakukan pembelajaran diferensiasi sampai dengan penilaiannya, ini silahkan belajar datang ke sekolah penggerak. Sekolah penggerak sendiri sudah ada dua angkatan. Angkatan pertama ada 293 di 8 kabupaten kota. Kemudian juga ada di angkatan kedua ada di 19 kabupaten kota. Sudah mencapai yang angkatan kedua 973 sekolah. Nah, sehingga sekolah-sekolah yang ingin belajar untuk kurikulum merdeka ini, datanglah ke sekolah penggerak. Yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua nanti kita sambung di selanjutnya. Oh, siap. Pak. Siap. Baik. Saya juga pengen ke Pak Anton lagi nih, karena kebayang kalau muridnya tadi kan ada mengutip Ki Hajar Dewantara gitu ya. Nanti saya coba ke Pak Anton. Kita masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Kembali sesudah ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Pak Mugono dari SMA Negeri 8 Surabaya, terima kasih. Ngudorosonya sudah saya cuplik tadi. Satu di antaranya tadi Pak Mugono curhat bahwa di Surabaya atau di Jawa Timur itu masih ada sekolah yang belum menerapkan kurikulum Merdeka, tapi masih menggunakan kurikulum yang lama. Tadi sudah dijawab oleh Bu Tati, termasuk bagaimana peluang-peluang pendampingan, tadi barusan dijawab oleh Pak Rizky. Nah sekarang saya juga penasaran, karena tadi Pak Anton ngutip Ki Hajar Dewantara gitu ya. Saya juga penasaran, katakanlah kalau mendidik anak sesuai zamannya, guru itu kan tidak semuanya juga guru yang zaman sekarang, Pak. Guru zaman-zaman lawas itu juga masih ngajar gitu ya. Bagaimana mereka-mereka yang sepuh dan senior ini beradaptasi dengan kebutuhan, katakanlah kalau mereka harus browsing, harus ngunduh dan kawan-kawan yang semuanya serba teknologi gitu. Bagaimana, Pak? Nah, begini, Pak Iman. Di sekolah itu kan memang sudah mulai ada guru penggerak. Yeah. Sudah mulai ada guru penggerak. Ketika ada program guru penggerak itu kami tidak membebaskan mereka untuk mendaftar begitu, tetapi memberikan tugas, surat tugas untuk mengikuti seleksi guru penggerak. Nah harapan kami nanti ketika ini lulus dapat melakukan pendampingan kepada guru-guru yang senior, yang notabene itu sudah agak gaptek, sehingga ini perlu ada pendampingan. Nah inilah yang saya katakan bahwa Bapak Ibu guru yang sudah sepuh, yang butuh pendampingan senior ini harus memang didampingi oleh tenaga-tenaga guru muda yang memang sudah senantiasa update terkait dengan digital. Sehingga pada akhirnya mereka juga bisa mengikuti, bisa menyesuaikan dengan keadaan walaupun ini agak tertatih-tatih. Tapi tetap bisa mengikuti. Semangatnya ada, Pak ya? Semangatnya ada, semangatnya luar biasa. Karena kami selalu memberikan motivasi terus agar mereka juga mau berubah menyesuaikan dengan kondisi yang terkini. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Rifki juga, kita belajar sesuai, anak-anak itu belajar sesuai dengan zamannya. Zaman saya penyenengan pada saat sekolah tidak akan sama nanti. Saat ini 3-5 tahun ke depan. Nah inilah yang harus kita song-song tantangan ini. Jadi Pak Anton Nyun Sewu, kalau tadi kan sesama guru yang mendampingi dengan sesama guru, yang guru-guru muda atau guru-guru yang maju ke guru-guru senior gitu ya, mungkin sepuh. Apakah ada pendampingan juga dari rekan-rekan pemerintah provinsi, mungkin khususnya dari distrik gitu? Mungkin ada, Pak? Oh, ada, tentu ada. Lewat pengawas penggerak. Oh, pengawas. Lewat pengawas, kita kan punya pengawas pembina. Nah, pengawas pembina sekarang itu kan juga sekaligus menjadi pengawas penggerak. Sehingga inilah yang bisa memacu kepada kami sekolah, terutama pada guru-guru untuk terus belajar dan belajar. Ini teman-teman guru harus menjadi guru pembelajar sejati, terus belajar. Sehingga kami juga di sekolah juga memberikan motivasi kepada teman-teman, bahkan sekarang yang di usia-usia senja itu Bu masih mengambil program pendidikan lanjut. Ini ada bentuk yang tadi disampaikan oleh Prof. Parsono, menjadi pembelajar sejati, ingin tetap mau terus berubah, mengikuti perkembangan yang ada sekarang. Saya ke Prof. Parsono menarik ini, karena kalau bicara soal guru senior, guru veteran kan ya luar biasa semangatnya. Saya juga masih beberapa guru yang sepuh-sepuh tapi semangat belajarnya tinggi. Tapi mungkin dari kacamata Dewan Pendidikan sendiri, apakah ada semacam tips atau mungkin juga strategi supaya para guru sepuh ini, guru senior ini betul-betul bisa mengejar perkembangan berbasis IT ini, Prof. Monggo, Prof. Oke, Mas Imam, saya akan lihat yang lebih agak luas ya. Tadi ketika proses penyelaksanaan kurikulum Merdeka ini di Jawa Timur itu sudah besar, itu kuantitas. Tapi kita harusnya juga memperhatikan dari sisi kualitas, ada output dan outcome-nya. Tadi kalau Pak Rizky menyebutkan ada 4 tujuan itu kan sebenarnya di dalamnya ada proses.
yang dalam proses itu melibatkan guru-guru yang kreatif, guru-guru yang inovatif tadi, sehingga bisa menciptakan suatu suasana belajar yang kondusif, mampu memotivasi siswa untuk menjadi pembelajar dan sebagainya. Tetapi goal akhirnya kan meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, karakter, dan kemampuan siswa untuk menghadapi tantangan ke depan ini. Nah, dalam proses ini sebenarnya diciptakan secara bersama-sama, tidak guru secara pribadi-pribadi, ya, tetapi guru sebagai suatu bagian dari suatu institusi pendidikan itu mestinya bekerja bersama-sama. Tadi mungkin dalam konteks penguasaan teknologi itu guru-guru senior itu ini tidak memiliki kemampuan karena dia lahir dengan pola-pola lama. Tetapi jika kolaborasi dengan orang-orang muda yang menguasai teknologi, maka ide-ide guru tua ini bisa diterjemahkan dalam bentuk teknologi atau media yang sangat digital ini oleh yang muda. Jadi ini sebenarnya adalah suatu kolaborasi antara metode dan pemikiran ini. Nah, mungkin seperti tadi, ketika pemikiran ini kan kembali pada kemauan jadi pembelajar tadi, kreativitas dan pemikiran ini. Nah, jadi ini yang sebetulnya mungkin yang harus kita lihat lebih jauh, bukan hanya dari sisi kuantitas pelaksanaannya kurikulum itu, tetapi apa yang dicapai, apa yang dihasilkan dengan kurikulum itu tadi. Kalau dari awal tadi saya katakan, sebenarnya itu kontinu kok antara kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka ini. Karena apa? Tuntutan zaman sekarang tidak lagi cukup dengan kemampuan berpikir saintifik. Tetapi kemudian setelah kamu berpikir apa yang bisa kamu ciptakan dengan cara berpikir itu, maka kreativitas dan inovasi itu. Dan nanti juga sebenarnya tantangan ke depan memang jelas berbeda. Tapi kemampuan mengidentifikasi tantangan itu menjadi suatu modal untuk sukses di masa depan. Betul. Kalau seseorang tidak mampu mengidentifikasi tantangannya, maka dia tidak akan bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi itu. Ini, Prof, sebentar izin saya juga menyapa beberapa pemirsa yang sudah masuk lewat WA kami. Pak Mugono, terima kasih Pak Mugono, yang tadi sudah saya sampaikan pada Bu Tati tentang penerapan kurikulum yang berbeda-beda begitu ya. Jadi ada yang sudah menerapkan, tapi ada juga yang masih menggunakan kurikulum berbeda, kurikulum 13. Kemudian kalau diharapkan ada pohon pendampingan, mungkin nanti akses langsung dengan BPPMP, termasuk dengan sesama guru sendiri, barangkali juga bisa sharing seperti apa untuk mengakses informasi-informasi sekaligus peningkatan kemampuan pada penerapan kurikulum Merdeka ini. Langsung dengan DC juga boleh. Ada Pak Rizky atau Ibu, mungkin mohon maaf kalau mungkin gendernya salah. Pak Rizky Situbondo, kurikulum umurnya biasanya 10 tahun. Perlu support luar biasa dari Dindik Jawa Timur, termasuk pada SMA, SMK di pelosok. Terima kasih, jadi mungkin sampai ke pelosok-pelosok supaya pemerintah provinsi juga memantau detail. Lalu ada juga Mas Wawan Surabaya, terima kasih Mas Wawan. Kurikulum kalau campur aduk pelaksananya kasihan siswanya. Apa pengaruhnya saat mencari PTN? Masa toh Mas, lawang kalau saya baca dari kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka itu kan esensinya sama, hanya cara penyampaiannya yang modelnya berbeda. Tapi kalau kita ngomong matematika, podo kabeh matematika, biologi semua sama saja. Gitu, mudah-mudahan nanti bisa mudah-mudahan saya nggak salah jawabnya ya, karena saya bukan guru nih, ya, matur nuwun. Ini saya ngelangkai guru-guru di sini nih. Lalu ada juga data. Bu Wiwin, Surabaya, terima kasih. Bu Gubernur tadi bilang angka pengangguran lulusan SMK turun 6,7%. Apakah benar begitu? Rasanya kalau Bu Gubernur bilang tadi pasti ada supportnya ya. Nanti Bu Tati bisa mensupport. Lalu ada Bu Ranti di Surabaya. Setuju dengan disampaikan tadi, karena guru sekarang ini tantangan lebih banyak, terutama untuk menghadapi siswa-siswa yang makin kritis, situasinya juga terus berubah. Terima kasih. Satu lagi, ada Mas Hasrul Surabaya atau Pak Hasrul, dibutuhkan juga guru yang mampu mendengarkan siswa. Ini jadi challenge, tapi sekarang lebih banyak guru yang inovatif kok. Wah, terima kasih. Bu Tati, monggo, kalau mau merespon, guru yang mendengarkan, atau mungkin juga ada WA yang sempat ditangkap tadi, silakan. Ini menarik ini Pak, dari WA yang ada. Yang pertama, Dindik Provinsi Jawa Timur itu benar-benar memantau pelaksanaan kurikulum Merdeka, utamanya oleh Sekolah Penggerak dan SMK PK, juga yang secara mandiri, dengan cara kita ada program namanya pengawas bergerak. Jadi pemberdayaan pengawas di binaan masing-masing, itu untuk mendampingi termasuk yang katanya Pak Anton tadi, guru yang senior, maka
dari pengawas itulah ya sebagai pendamping sejati mereka, bagaimana merubah mindset, cara berpikir mereka supaya dia tergerak hatinya untuk belajar IT. Dan alhamdulillah Jawa Timur, jadi non sewu Prof, bukan karena kuantitasnya, tetapi kita juga melihat kualitasnya dari pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Buktinya apa? Kami di Dik Jatim ada namanya program pertemuan PMO untuk cabang, komunitas PMO cabang dan komunitas sekolah penggerak yang dilaksanakan setiap 2 bulan sekali. Nah ternyata hasilnya tidak hanya dia kompetensinya bagus, tetapi karakternya juga. Dengan sebutan yang terkenal kurikulum merdeka ini adalah dengan P5-nya. P5 apa itu? Yaitu? Jadi P5 ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini yang dikenal. Sehingga pada waktu ada komunitas PMO cabang, ada komunitas kepala sekolah penggerak, kami yang angkatan pertama Pak ada komunitas seperti itu, ternyata hasilnya wow, amazing. Begitu luar biasanya produk-produk hasil karya dari siswa-siswa kita yang diberi keleluasaan di kurikulum merdeka untuk menuangkan ide, gagasan. Artinya apa? Bahwa kurikulum merdeka ini memang pendekatannya benar-benar berbasis bakat, minat, dan potensi anak masing-masing. Baik, kita jeda dulu Bu. Baik, nampaknya Bu Tati semakin semangat ini ya. Kita akan lanjutkan semangat Bu Tati bersama narasumber lain Pak Anton dan Pak Rizky termasuk Prof. Warsono yang ada di daring kami. Dalam program Optimis Jatim Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Makin seru saja ngobrol soal dunia pendidikan khususnya para guru dan kurikulum merdeka di tataran SMA dan SMK. Tentu saja saya ke Pak Guru dulu. Pak Anton Yonsewu, di sesi terakhir ini Pak, nggak terasa udah muncul nih. Mungkin Pak Anton punya masukan kepada pemerintah atau mungkin juga pada rekan-rekan guru sendiri ya, supaya bisa betul-betul beradaptasi dengan kurikulum merdeka. Monggo Pak. Ya, terkait dengan pelaksanaan IKM ini, memang kami terus memacu kepada guru-guru, terutama di sekolah kami, bahwa untuk terus mau belajar, itu saja. Mau belajar dan belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar kepada siapa saja. Terutama kalau di SMK ya tentu kepada sekolah-sekolah PK yang sudah melaksanakan lebih dahulu tentang kurikulum merdeka ini. Sehingga nanti pada akhirnya apa yang tadi disampaikan oleh beliau terkait dengan masih keberagaman dalam pelaksanaan ini, insya Allah pada akhirnya ya akan seluruhnya akan menuju ke sana, menggunakan kurikulum merdeka sesuai dengan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Apa yang dikatakan Prof. Warsono soal output Pak, mungkin karena Pak Rizky ini juga berhubungan dengan output, gitu, kira-kira kualitas gitu, penjaminan mutu, gimana Pak untuk ke depan supaya guru-guru juga bisa menjaga output atau meningkatkan malah output kualitasnya ini? Jadi kalau tadi disampaikan bahwa kekurangan narasumber Pak, ada 6 cara belajar di kurikulum merdeka. 1 PMM disebut Bu Tati, melalui webinar Kemendikbudristek, ketiga melalui helpdesk, keempat komunitas belajar, kelima narasumber belajar berbagi praktik, kemudian 6 mitra pembangunan. Nah, ada cara lagi yang bisa digunakan oleh para guru di seluruh Jawa Timur kalau ingin belajar adalah di samping di sekolah penggerak adalah kepada guru penggerak. Di Jawa Timur sudah ada 3.038 guru penggerak. Nah, ini bisa belajar ada di 28 kabupaten kota. Nah, kami berpesan kepada pemerintah kabupaten kota maupun provinsi agar setiap sekolah ini mampu melaksanakan kurikulum merdeka, pakailah guru penggerak ini. Kalau perlu dijadikan sebagai kepala sekolah, Pak. Siap. Kalau sudah kepala sekolahnya guru penggerak, mereka pasti akan bisa melaksanakan kurikulum mereka secara menyeluruh. Mantap. Bu Tati, monggo Bu Tati. Ini semangatnya luar biasa nih. Monggo Bu Tati. Senyapang masih anget. Mungkin ada harapan untuk para guru. Jadi harapan kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur kepada guru-guru untuk SMA, SMK, dan SLB diharapkan yang pertama Pak, bagaimana di dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini
guru-guru kita memahami karakteristik peserta didik. Itu utamanya dulu untuk menghantar bakat, minat, dan potensi anak itu supaya melesat sesuai dengan harapan kita bersama. Lalu yang kedua, bagaimana kata Ki Hajar Dewantara bahwa kita ini harus bisa memanusiakan manusia. Artinya apa? Bahwa guru kita harus menghargai potensi bakat yang dimiliki oleh anak itu bahwa tidak sama antar anak. Kalau ini dilakukan, maka guru akan memiliki berbagai macam strategi untuk menghantar peserta didik supaya dia berkembang secara optimal, dia bisa kreatif, inovatif, bisa menuangkan gagasan ide-ide barunya. Baik, saya ke Prof. Warsono. Kita bagi-bagi waktu. Prof, terakhir sebagai Gong, Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur. Silakan Prof, ada masukan sekaligus saran. Singkat Prof, silakan. Ya, terima kasih. Saya berpolak dari satu sistem, Mbak. Pendidikan itu adalah sistem input, proses, dan output. Guru itu ada di dalam proses, gitu ya. Nah, tentu saja ada suatu teori. Kalau input baik, proses baik, maka outputnya pasti baik. Tetapi kalau inputnya itu baik, prosesnya jelek, maka outputnya akan menurun. Tapi kalau meskipun inputnya buruk, kalau prosesnya baik, maka outputnya akan lebih baik. Nah, di sini guru penggerak dan sebagainya tadi wilayah proses. Tetapi kemudian kita juga harus melihat dari proses ini apakah menghasilkan sesuatu seperti yang diharapkan tadi. Kalau tadi Bu Tati mengatakan oke, ada kualitas, itulah yang sebenarnya yang akan jadi goal kita. Karena kurikulum apapun juga jika tidak mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya yang kualitas itu seperti apa sih? Seperti tadi mampu berpikir secara kreatif, memiliki karakter dan sebagainya. Itulah adalah ini. Dan ini diproses melalui satu proses pendidikan itu. Prof, jadi ya syukurlah Bu Tati kalau misalkan sudah mengarah ke sana. Gitu, ya. Baik. Prof. Warsono, matur nuwun untuk sambung dengan kami meskipun daring. Kapan-kapan bisa ketemu di studio langsung, Prof. Matur nuwun, Prof. Sami-sami, Mas Iman. Bu Tati, terima kasih untuk rawat studio. Pak Anton, terima kasih rawat studio kami. Dan Pak Rizky, terima kasih. Mudah-mudahan tetap sehat, gitu, Pak. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah memanfaatkan peluang WA kami. Silakan, matur nuwun untuk partisipasi Anda. Saya Iman Wirtanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama mengubah dunia, percaya pada diri demi cita-cita, belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu, oh kamu bisa belajar dari yang kau tahu, belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru.